Selamat pagi anak ibu kelas 10 perkantoran. Apa kabar? Pastilah sehat ya. Kita masuk lagi dalam pembelajaran kita ini. Pelajaran arsip ya nak. Saya harap kalian tetap rajin membuka video pembelajaran. Pelajari ya nak. Kemudian buka juga bukunya. Nah, kita sampai kepada norma dan kaidah kearsipan. Norma dan kaidah kearsipan. Kalau dikatakan norma, itu berarti ada aturannya, ada hukum. Nah, norma dan kaidah itu sama-sama hukum yang mengatur kearsipan. Jadi sebegitu pentingnya lah arsip itu, maka sampai ada undang-undang yang mengaturnya. Nah, undang-undang nomor berapa, tahun berapa, tentang apa yang mengatur kearsipan ini. Nah, di Indonesia diturunkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Tentang kearsipan nomor 43 ya nak, tahun 2009, berarti sudah ada 11 tahun ya, 11 tahun umur undang-undang ini. Ini atas pertimbangan arsip sebagai identitas dan jati diri suatu bangsa. Jadi perlu adanya sistem penyelenggaraan kearsipan nasional. Perlu adanya peraturan perundang-undangan yang komprehensif, yang menyeluruh dan mengikuti perkembangan zaman. Adanya pemahaman dan pemaknaan tentang arsip. Itulah perlu dibuatkan norma dan kaidah kearsipan. Nah, undang-undang ini, Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 ini terdiri dari 11 bab dan 92 pasal. Ini bukunya ini ada ibu pegang. Nanti kalau kita sudah tatap muka, boleh kalian copy. Di sana ada definisi arsip, jenis-jenis arsip, fungsi arsip lengkap di sana menurut Undang-Undang nomor 43 ini anak. Itu dia. Jadi harus ada aturan, ada hukum yang mengatur arsip. Arsip itu kan berkas yang memiliki nilai guna yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan bahan pembuktian, maka perlu ada aturan yang mengaturnya. Itu dia norma dan kaidahnya ya. Ingat Undang-Undang nomor 43 tahun 2009. Nah, sekarang apa tujuan pengelolaan kearsipan? Kenapa harus dikelola arsip itu? Itu dia ya. Jadi yang pertama agar arsip terpelihara. Agar arsip terpelihara, ya itu tujuannya ya. Agar arsip terpelihara dengan baik, teratur dan aman, dikelola lah pulanya. Agar mudah menemukan kembali. Mungkin kalian pernah mengalaminya ini. Disuruh untuk menemukan KTP, untuk menemukan kartu keluarga agak susah, agak lama karena ada di mana-mana, terpencar, tidak teratur penyimpanannya. Nah, itu dia, maka perlu dikelola. Jadi nanti kalian harus ada terasa manfaat kalian memilih SMK dan jurusan perkantoran untuk keluarga kalian. Jadi cobalah nanti tata arsipmu yang ada di rumah itu. Seperti yang Ibu katakan di awal, sediakan map. Tidak susah beli map, paling 2001. Jadi setiap map itu isi identitas masing-masing keluarga kecuali orang tua. Mama dan bapak itu buatkan satu arsip dia, satu file, satu bundle, satu satu map. Jadi kalian lagi berapa anaknya masing-masing itu buatkan sehingga gampang jika menemukannya kembali. Kemudian untuk menghindari pemborosan waktu dan tenaga, menghemat tempat penyimpanan. Ibarat bajumu di lemari, kalau tidak teratur kamu simpan, maka kelihatannya akan banyak, akan penuh laci-lacinya. Coba kalau kamu atur sedemikian rupa, lipat teratur, itu akan hemat penyimpanannya. Yang tadinya hanya bisa 10 kain lipatan dalam satu laci, tapi kalau kamu atur sedemikian rupa bisa sampai 20 lipatan kain. Nah, untuk menjaga kerahasiaan arsip teratur, jadi nanti mana yang tidak perlu diketahui oleh banyak orang, tempatkanlah itu di tempat tertentu. Kemudian untuk menjaga kelestarian arsip itu sudah pasti. Lestari itu berarti umurnya panjang. Untuk menyelamatkan pertanggungjawaban, karena arsip itu adalah tempat menyimpan informasi. Itu dia tujuan pengelolaan arsip. Nah, sekarang
organisasi itu kumpulan. Ada organisasi kearsipan, ada wadah kearsipan, tempat. Jadi organisasi kearsipan di Indonesia ada 4. Ini ada 5 ya. Yang pertama, ada unit kearsipan pada pencipta arsip, yang fungsinya unit kearsipan pada pencipta arsip. Itu biasanya untuk melaksanakan pengelolaan arsip inaktif, artinya ini biasanya tidak berapa lama arsip ini akan dimusnahkan. Inaktif artinya masa berlakunya itu sudah semakin berkurang ya nak. Kemudian melaksanakan pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi, itu tugas dari si pencipta. Namanya pun menciptakan, berarti membuat, mengkonsep. Memusnahkan arsip juga tugas dia. Kalau misalnya undangan rapat, undangan kepada orang tua untuk mengambil pengumuman, itu kalau sudah berlalu pertemuannya, arsipnya tadi, pertinggalnya tadi sudah bisa kita musnahkan, toh sudah selesai kegiatannya. Kemudian penyerahan arsip statis. Kalau arsipnya itu misalnya mengenai SK pendirian, itu bisa diserahkan, itu arsip statis karena tidak setiap hari digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kemudian pembinaan dan evaluasi, ini adalah ruang lingkup dari pencipta arsip. Berikutnya ada lembaga kearsipan. Lembaga kearsipan di Indonesia itu ada 4, yaitu ANRI, singkatan dari Arsip Nasional Republik Indonesia, ini berkedudukan di Jakarta. Jadi ANRI inilah yang menyimpan dokumen-dokumen yang bersifat kenegaraan, bersifat nasional. Ini Arsip Nasional Republik Indonesia. Jadi ini lembaganya ada di Jakarta. Misalnya surat perintah 11 Maret ada di sana, teks proklamasi ada di sana. Setiap ada undang-undang yang dibuat oleh negara ini, maka bukunya itu harus ada disimpan di dalam arsip nasional. Kemudian ada arsip daerah provinsi. Jadi setiap daerah tingkat 1 ada juga lembaga kearsipannya, unit kearsipannya ada, dan unit itulah nanti yang menangani, mengolah dan menata arsip yang ada hubungannya dengan kedaerahan. Kemudian ada arsip daerah kabupaten atau kota madya, ada arsip daerah kabupaten kota madya. Ini tadi setiap provinsi, berarti gubernur yang mengepalai. Ada setiap arsip daerah kabupaten, itu bupati, ada daerah kota madya, itu wali kota yang mengepalainya. Maka di kantor tersebut ada bagian khusus yang menangani arsip. Dan yang terakhir, lembaga kearsipan yang terakhir adalah arsip perguruan tinggi. Jadi setiap universitas atau institut, pokoknya perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, harus ada bagian arsip secara khusus untuk menangani surat-surat masuk, surat keluar, surat-surat penting yang bersangkut paut dengan lembaganya, yang bersangkut paut dengan alumni, yang bersangkut paut dengan mahasiswa yang sedang belajar di sana. Jadi ingat ya nak, lembaga kearsipan di Indonesia ada 4. Ingat, ada ANRI, Arsip Nasional Republik Indonesia, ada arsip daerah provinsi, arsip daerah kabupaten, kemudian ada arsip perguruan tinggi. Dan norma yang mengaturnya ada di Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009. Kemudian ada masalah pokok kearsipan. Seperti yang Ibu katakan tadi, kalau kamu disuruh menemukan sesuatu berkas agak susah barangkali ya, itu dia. Jadi masalah pokoknya tidak dapat ditemukan dengan cepat. Itu udah biasa, itu saya juga alami ini ya. Tetapi setelah saya pelajari ini, setelah saya tahu ini, saya kelompokkanlah per orang dalam keluarga kami mengenai arsip-arsip atau surat-surat berharga. Itu masalahnya ya, susah ditemukan. Kemudian dipinjam tapi tidak dikembalikan. Karena apa? Itu masalah ya. Karena di saat meminjam itu harus ada lembar pinjam arsip. Kita catatlah siapa yang meminjam, apa yang dipinjam, tanggal berapa, dan kapan dikembalikan. Maka lembaran tadi itu akan kita letakkan di tempat di mana arsip itu diambil tadi. Jadi kalau misalnya suatu saat kelupaan mengembalikan, jadi ada pengingat bagi kita. Jadi dicatat lembar
Kita lanjutkan ya nak. Dipinjam tapi tidak dikembalikan. Jadi ambil selembar kertas, catat di situ siapa yang meminjam, apa yang dipinjam, tanggal berapa dipinjam, dan letakkan dari mana tadi diambil, letakkan di sana sebagai pengganti bahwa arsip itu sedang dipinjam atau sedang dikeluarkan. Kemudian hilang. Kenapa hilang ini ya? Karena tidak ditata tadi, tidak dikelola, rusak. Mungkin berlipat, mungkin koyak karena tidak disimpan di tempat yang bagus. Selalu bertambah, ini dia. Kalau suatu organisasi yang maju, bisa dilihat salah satu ukurannya adalah terjadinya komunikasi secara tertulis. Berarti surat ya, komunikasi secara tertulis dengan klien, dengan pelanggan, dengan pihak pemerintah. Jadi selalu bertambah, tapi tidak ada penyusutan. Maka tugasmu untuk menseleksi mana ini arsip yang sudah inaktif, yang tidak terlalu perlu lagi dipakai dalam kegiatan sehari-hari. Nah, masalah juga yang bertambah ini ya, maka lakukanlah penyusutan atau pengurangan. Pegawai ini tidak terlatih, maka sebenarnya kantor itu jika membutuhkan seseorang tenaga kerja yang akan mengelola arsip, ambillah yang alumni SMK yang jurusannya perkantoran kalau pendidikannya minimal SLTA. Karena sedikit tidaknya udah paham, seperti ini lah udah tahu kalian ya. Jadi peralatan tidak mengikuti perkembangan zaman. Tidak ada prosedur kearsipan tertentu. Artinya begitu diterima langsung disimpan. Harusnya diterima, pastikan benarkah ini alamat kantor. Kalau benar, catatkan. Setelah dicatatkan, berikan kepada orang atau pihak tertentu yang ada sangkut pautnya dengan surat tersebut. Setelah itu nanti barulah disimpan atau dilanjutkan proses membalas suratnya jika perlu dibalas. Itu dia masalah pokok kearsipan. Berikutnya adalah bagaimana cara mengatasi. Kalau ada masalah tentu harus ada cara bagaimana mengatasi masalah tersebut. Jangan dibiarkan itu masalah tetap ada. Jadi bagaimana mengatasinya? Gunakan sistem penyimpanan yang tepat ya. Nanti ada sistem penyimpanan dalam arsip ya. Akan kita lanjutkan di berikutnya. Ada nanti 5 sistemnya. Ada sistem abjad, ada sistem tanggal, nomor, wilayah, dan subjek. Nanti ada 5 sistemnya. Jadi akan kita bahas berikutnya. Kemudian membuat pengaturan prosedur peminjaman seperti yang saya katakan tadi. Kalau ada yang meminjam, buat lembar pinjam arsip. Mengadakan pengawasan. Nah, sesekali bolehlah dilihat surat-surat penting itu, terutama jangan disimpan di rak terbuka. Simpanlah di lemari yang berkunci yang aman. Tidak bisa sembarang orang mengambilnya. Kemudian mengadakan perawatan. Ya boleh sesekali dibersihkan, boleh sesekali dibuat anti rayapnya gitu ya. Mengadakan perawatan. Kemudian menyediakan fasilitas yang memadai, tersedia mapnya, tersedia lemarinya, tersedia alat pelubangnya, tersedia guide-nya. Kemudian harus ada penyusutan arsip pengurangan. Arsip-arsip yang tidak berfungsi lagi silahkan tarik supaya longgar nanti mapnya. Kalaupun ada lagi yang masuk, tidak terlalu kepenuhan mapnya. Kemudian melatih petugas kearsipan. Sesekali boleh dikirim petugas arsip itu untuk mengikuti pelatihan mengenai penanganan arsip. Itu cara mengatasinya ya. Kemudian apa syarat seorang pegawai arsip? Ada syaratnya. Harus cerdas. Ini apa ukuran cerdas ini? Cerdas ini tangkap dia, nalar. Sekali orang ngomong paham dia, itu yang cerdas. Kemudian memahami susunan abjad A, B, C. Yang hanya kalau kita tatap muka, ibu akan tes. Ada enggak yang belum bisa menyebutkan susunan abjad itu secara sistematis? A, B, C, D, E, F, G. Ini tidak jarang ini. Kita temukan juga ada siswa yang belum bisa menyebutkan susunan abjad itu secara sistematis. Ada yang melompat. Kemudian rapi dalam bekerja. Rapi karena berbagai kertas, lembaran ya. Jadi harus rapi, tidak boleh berlipat-lipat. Memiliki pertimbangan yang baik. Layakkah ini dimusnahkan? Masihkah disimpan? Berapa lama lagi disimpan? Dia harus punya pertimbangan yang baik. Cermat, harus hati-hati. Kemudian mengenal seluk-beluk organisasi, harus tahu dia bidang-bidang yang ada di tempat dia bekerja.
ada bidang humasnya, ada bidang peralatannya, ada bidang keuangannya, itu harus dipahami. Karena apa? Karena sistem penyimpanan arsip itu nanti ada berdasarkan masalah. Itu dia ya. Jadi harus mengenal seluk-beluk organisasi atau instansi tempat kita bekerja. Itu syarat-syarat petugas arsip. Nanti tugas kalian ada saya buat di GC ya. Ini pahami dulu. Kalau bisa tulis apa yang sudah ibu buatkan PowerPoint-nya, karena PowerPoint ini merupakan ringkasan-ringkasan ibu buatkan hal-hal yang penting ibu ringkaskan dari buku kita ini. Inilah yang bisa ibu sampaikan. Tetap kalian belajar, mudah-mudahan 2 minggu mendatang kita sudah tatap muka di sekolah. Sesekali harus tatap muka karena ini adalah jurusan, supaya kalian tahu nanti apa itu susunan, apa itu peralatan-peralatan arsip, yang bagaimana, yang cerdas, yang rapi, kita harus praktekkan nanti. Jadi tetap belajarnya, buka isi absennya, jangan lupa isi absennya, tanda bahwa kamu itu sudah membuka video pembelajaran ibu ini di YouTube. Terima kasih nak, tetap semangat belajar, jangan lengah, Tuhan memberkati.